Jar, gue punya data bagus nih. Data Buat- apaan tuh? Data perusahaan nih buat gue closingin hari ini. Ya nggak mungkin closing Chan kalau cuma data kayak gini mah. Bisa nih, gue coba. Halo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Apakah benar dengan Bapak Alan? Iya, saya sendiri. Perkenalkan Pak, saya Rehan dari Corporate Consulting. Saya ingin menawarkan jasa training Pak. Oh, tidak ya, Bapak. Terima kasih, saya tidak membutuhkannya. Mau saya jelaskan dulu tentang trainingnya Pak? Nggak perlu, Pak. Saya nggak butuh. Nggak mau coba dulu Pak? Nggak, Mas. Terima kasih. Gimana Chan? Nggak close Jar. Ya kan udah gue bilang kalau cuma kayak gini nggak akan closing Chan. Terus gimana caranya? Lu harus riset dulu mengenai dia dan perusahaan dia Chan. Terus? Kalau lu mau tahu detail lebih lanjutan nih, gue punya channel YouTube. Nih, lu tonton channel YouTube Antonius Arif. Ini. Di sini ada penjelasan lebih lanjut ya Chan. Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dalam channel kesayangan kita yang akan membahas mengenai selling, marketing, leadership, managerial, dan sales coach, khususnya untuk meningkatkan kinerja penjualan Anda. Nah, topik kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kalau kita baru kenal customer dan kita mau deketin, kita mau mau kenalan dan supaya projectnya bisa jalan sama mereka. Ya, supaya kita bisa kenal dan bisa closing. Nah, tapi sebelumnya kita akan simak yang berikut ini. Halo, kembali lagi, jumpa lagi bersama saya. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Miss Mystery Voice, Miss Rika. Hai Miss Rika. Halo Coach. Yes, apa topik yang mau dibahas nih kali ini? Oke, kebetulan hari ini nih kita mau bahas tentang ya penonton kita nih, Oh ya, viewers kita. Viewers kita. Iya, ya. Ada yang bertanya nih. Netizen. Netizen. Namanya Sugiharto. Nah, nanti kita munculin ya. Ya, nantinya. kita munculin. Jadi intinya dia tuh nanya gimana sih cara menggali data untuk informasi gitu loh. Jadi biasanya kalau dia tuh karena nggak bisa menggali data, jadi langsung datang aja gitu loh. Jadi masih ada kesulitan untuk memfollow up selanjutnya. Oh, supaya bisa closing. Iya. Nah, ini kebetulan ini bukan cerita teori, tapi saya mau ceritakan pengalaman-pengalaman di lapangan ya. Pengalaman lapangan dan termasuk pengalaman-pengalaman para tim-tim saya khususnya yang saya dapatkan dari konsep yang saya ajarkan. Jadi kata kuncinya sebenarnya gini loh, Miss Rika. Itu udah kita pernah bahas mengenai 7 strategi menjadi sales superstar. Oh, ada videonya ya? Ada videonya, silakan diklik linknya. Nah ya, nah jadi yang jelas adalah sebelum kita ke customer, wajibnya 3 kali, bahkan kompor 10 kali, wajib, gitu ya. Ngapain? Cari data customer, cari informasi tentang customer. Bukan hanya datanya, tapi informasi perusahaannya perusahaan apa, berapa besar, jumlah karyawannya berapa banyak, apa saja yang mereka ingin maju depannya, kita harus lihat. Biasanya saya suka melihat tentang newsnya atau saya cari informasi tentang perusahaan itu di Google dulu. Kalau dulu zaman dulu belum ada Google. Dulu zaman dulu adanya Alta Vista. Ngomongkan mungkin orang-orang sekarang bilang, hah? Apa tuh Alta Vista? Alta Vista, abis itu Yahoo. Abis Yahoo, baru mulai muncul Google. Okay. Jadi dulu saya mencari di Alta Vista, saya cari nama satu company-nya apa, saya cari, kemudian saya searching nama perusahaan itu, dia jualan apa, berapa omsetnya, saya cek apakah ada isu-isu tertentu di, biasanya saya suka lihat, saya suka cari perusahaan-perusahaan yang go public sih, Miss Rika. Kenapa? Lebih gampang informasi. Karena perusahaan go public duitnya ada. Berarti budgetnya ada, dan saya cari informasi di sana, Miss Rika. Dan saya cari informasi, mereka ada rencana, kalau kita ngomong tadi kayak kebutuhan tadi, kan kontraktor tuh, berarti ada rencana pembangunan di mana saja. Jadi itu istilahnya, kalau kita sebut namanya business intelligence atau business acumen, business intelligence tepatnya. Kita mencari tahu kondisi mereka, ada rencana pembangunan dan sebagainya.
jadi di riset dulu. Riset dulu, nggak bisa sales main datang begitu aja, nggak bisa. Kita pernah mengajar di salah satu company, perusahaan asuransi dan perusahaan semen, kita ngajarin bagaimana caranya mencari data. Salah satunya kita harus cari di mana? Dunia maya. Oh iya, media sosial tentunya. Ke Mbah Google atau cari di LinkedIn, cari informasi tentang perusahaan, cari informasi sebut nama perusahaan dan dapat data sebanyak-banyaknya, baru kita visit. Karena kita tahu target mereka berapa, tantangan mereka apa, itu yang kita garap. Oke. Jadi sebenarnya cari data atau informasi bisa dari sosial media. Betul, makanya kenapa sebenarnya kalau ditanya yang saya 7 syarat, yang 7 cara untuk menjadi sales superstar, saya nggak pernah menganjurkan sales pulang on time sih. Udah datang pagi, pulangnya nggak on time. Iya. Kenapa? Karena supaya sore selesai nelfon, dia bikin report dan dia melakukan riset mau telepon siapa besok, mau follow up siapa. Dan dia melakukan riset perusahaan itu karena sore udah santai, internet lagi kenceng, karena sudah nggak ada yang make, biasanya kan. Kita cari informasi siapa perusahaan-perusahaan yang kita garap supaya langsung closing. Karena tugas kalau saya tipenya adalah ketika punya data customer, bukan cuman sekedar nelfon, tapi saya memastikan saya harus masuk bisa dapat tuh customer. Mentalnya beda. Mental saya adalah ketika saya dapat tugas, saya mau berhasil, saya harus kejar, harus dapat sampai dalam. Dan saya tipe orang yang sangat penasaran. Jadi kalau saya udah dapat kontak person, saya harus bikin bagaimana cara ketemu. Kalau udah bisa bikin cara ketemu, bagaimana caranya supaya orang itu mau meeting sama saya. Jadi bagaimana? Nah itu yang kerjanya adalah malam. Makanya kebanyakan sales-sales yang pulang on time, yang datangnya agak siang, tingkat keberhasilannya nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena mereka nggak ada preparation. Udah pulangnya on time, besok pagi datangnya telat, risetnya kapan? Sedangkan menurut penelitian, rata-rata customer kalau ditelepon sebelum jam 9, itu rata-rata customer lebih mudah diajak ngomong. Ya, sebelum jam 9 pagi. Kenapa? Karena masih fresh ya? Bukan, karena belum mikirin kerjaan. Iya, belum stres ya? Belum stres. Tapi kalau udah kita datangnya telat, risetnya jam berapa? Setelah after itu. Customer-nya gimana? Udah sibuk. Telepon susah. Makanya saya nggak pernah pakai rumus itu. Nah, itu ada di buku saya, Selling Insight. Dibahas gitu ya. Kalau mau tertarik buku Selling Insight, baca deskriptifnya, tinggal kontak, nanti bukunya bisa dipersiapkan. Jadi di kepala kami dari awal adalah pulangnya paling nggak 1 jam lebih telat. Melakukan apa? Jangan telat tapi main game atau browsing yang nggak jelas, tapi cari riset tentang perusahaan yang kita mau tuju. Jadi istilahnya nggak ada kata gagal. 1, oke ya? Hai teman-teman, kita ada channel baru nih, channelnya Coach Arif mengenai NLP. Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari, jangan lupa di-subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. Yang kedua, ini yang kedua yang saya pernah temukan, saya ingat banget di salah satu anak buah saya yang sekarang sudah sukses, Rudy Lasut, videonya juga ada, kalau linknya tinggal silakan diklik sini. Dia pernah melakukan adalah visit, waktu itu dia menjual billboard. Kebetulan dia nggak punya database karena dia waktu itu masih baru, perusahaannya dia masih perusahaan baru karena dia sebelumnya perusahaan kerjanya di perusahaan-perusahaan bidang berkaitan dengan air conditioner dan air conditioning maksudnya ya, air conditioner masa rambut nanti ya, jadi tentang itu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia melakukan visit ke pabrik-pabrik atau ke perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan bidang yang biasa billboard. Gampangnya dia riset dulu. Dia lihat di jalanan billboard yang paling banyak billboard apa, dia cari datanya, datengin ke pabriknya, dia door to door satu-satu ke pabrik tersebut, tanya satpam siapa kontak personnya, dia langsung bikin dalam amplop, kasih tempel nama, kasih kontak, kasih ke dia, dapat nama, dapat nomor telepon, follow up, tanya sudah terima proposal atau belum, bikin janjian meeting. Bahkan kalau perlu tanya sama satpam, biasanya mereka ada kebutuhannya apa. Kadang-kadang satpam tahu sesuatu loh. Betul nggak? Iya, iya konektor kalau kita bilangin penghubung. Jadi kadang-kadang orang menganggap enteng itu. Nah itu yang dilakukan oleh para sales-sales jago. Makanya nggak aneh kalau Rudy Lasut itu menjadi sukses. Nanti videonya jangan lupa diklik di sini ya.
Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau buat saya, kalau sudah oke, ingat kuncinya adalah riset dulu. Kalau sudah riset, bikin ketemu, jalin, kemudian Anda presentasi kepada dia atau lewat via telepon, cuma ngasih tahu tentang kebutuhannya dia apa. Iya, jadi dengan kita riset pasar, kita mengetahui kebutuhan mereka. Jadi pada saat kita telepon, bikin janjian, kita cuma ngomong, Bu, Pak, saya membaca di media, saya membaca di koran, saya membaca di online, bahwa perusahaan Bapak sedang punya rencana untuk melakukan apa. Gitu ya. Nah, kebetulan saya tahu biasanya kalau proyek-proyek seperti itu biasanya ada problem apa. Kita kasih tahu problemnya. Jadi baik lagi kita mesti kasih tahu, kita cari tahu apa problem yang terjadi dan problem itu, bener tuh saya ada problem. Nah, mungkin kami bisa ngebantu problem tersebut untuk menyelesaikannya. Jadi intinya jangan langsung jualin nawar, tapi cari tahu apa kebutuhan mereka, dikonekkan. Makanya kalau Miss Rika pernah lihat, banyak orang yang bilang sebelumnya, kalau Miss Rika pernah perhatikan di komen, ada orang yang jualannya 1, setelah beberapa minggu kemudian, 2 minggu kemudian, karena rajin nonton video kita terus menerus berhari-hari, bisa jualannya sampai 15 dalam waktu 2 minggu. Nah, padahal cuma nonton via video. Dan nggak semua langsung undang. Betul, apalagi kalau ngundang, jangan lupa ngundang saya ya. Kalau perlu kasih tahu atasan Anda untuk kontak. Kalau mau tahu kontaknya ada di deskriptif di bawah ini. Jadi kata kuncinya adalah cari kebutuhan mereka apa, konekkan dengan kebutuhan, baru orang mau ketemu. Kalau nggak bisa. Nah, nanti kalau sudah ketemu, berarti yang ketiga, jalin hubungan. Jadi cari kebutuhan dulu baru jalin hubungan nih, Coach? Iya, menemukan kebutuhannya. Oh iya. Di telepon kami bikin janjian dong. Iya. Nah, habis itu menemukan kebutuhannya, sudah baru bikin janjian, ketemu dong. Ketemu berarti jalin hubungan. Setelah jalin hubungan, baru kita gali lagi kebutuhannya lebih dalam. Teknik menggalinya ada di sini. Menjalin hubungan ada di sini. Silakan diklik aja. Enak banget ya saya, tinggal tunjuk-tunjuk dong ya. Udah banyak soalnya udah videonya, banyak Coach. videonya ya. Apalagi masih ada video-video yang sebelum-sebelumnya videonya dahsyat-dahsyat. Juga menarik ya. Menarik banget. Oke. Jadi tadi langkahnya ada 3 nih ya, Coach ya. Yang penting kita riset dulu, terus habis itu presentasi, baru nanti kalau mau telepon baru jalin hubungan. Jalin hubungan, baru ketemu Ya, baru jalin hubungan. Baru kemudian kita gali lagi kebutuhannya lebih dalam. Kebutuhan yang sesungguhnya. Jadi yang pertama punya adalah riset dulu nih, kita mesti cari riset dulu data. Nah, itulah cara yang paling cepat untuk kita bisa connect. Kalau misalkan, walaupun memang ada riset mengatakan bahwa kalau kita cold call itu cuma 10%, dan kalau kita tahu problem mereka itu cuma 50%, 50% not bad loh. Itu artinya antara kalau ibaratnya kita lempar koin tuh bisa iya dan bisa tidak. Paling nggak kita masih bisa connect. Dan itu sih biasanya yang saya praktekkan. Dan itu tingkat keberhasilannya buat saya tinggi karena saya tahu tentang kebutuhan. Saya nggak pernah nelfon ke customer kalau nggak tahu problem mereka apa. Jadi kita harus bekalin diri juga ya. Makanya kenapa saya lebih suka kalau bisa nelfon adalah industrinya sama dulu. Kenapa? Kalau industrinya sama, problemnya sama semua. Terus kita jadi udah mahir. Udah mahir. Iya nggak? Pas telepon, udah kecuali kerjanya cuma nawar-nawarin doang, pasti enggak. Pasti nggak bisa. Oke? Ya. Itu aja? Kayaknya aja. Oke, itu saja dulu videonya kali ini. Semoga video ini bisa membuat Anda untuk mencapai performa dan kinerja Anda jauh lebih baik. Saya Coach Antonius Arif dan Miss Rika mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performa, bye-bye. Bye.